Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang akan membahas strategi sistem pendidikan yang lebih akuntabel. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Desi Fitri Susanti, yang kedua ada Eka Farida, dan yang ketiga ada Era Sania Ningtyas. Akuntabilitas pada pendidikan memiliki peranan cukup penting, sehingga pada pelaksanaan kegiatan, maka sekolah memerlukan adanya pemetaan terhadap program jangka pendek, menengah, maupun panjang. Adanya akuntabilitas pendidikan memiliki fungsi agar lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Sekolah sebagai lembaga pengelola pendidikan perlu untuk mengetahui prinsip akuntabilitas agar mampu mendeskripsikan tanggung jawab yang dilaksanakan. Akuntabilitas pendidikan merupakan bentuk dari adanya perwujudan rasa tanggung jawab dan transparansi dari pihak sekolah kepada publik selaku pengguna jasa pendidikan. Pada materi kali ini akan ada 3 pembahasan. Yang pertama, akuntabilitas pendidikan. Yang kedua, ada ciri-ciri sistem pendidikan yang akuntabel. Dan yang ketiga, ada strategi meningkatkan sistem pendidikan yang lebih akuntabel. Yang pertama, ada akuntabilitas pendidikan. Kata akuntabilitas pada Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pertanggungjawaban atau keadaan yang dapat dimintai suatu pertanggungjawaban. Akuntabilitas pendidikan merupakan kesediaan memberikan keterangan kepada pihak-pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk menanyakan. Pihak-pihak yang berwenang tersebut, misalnya Kepala Dinas, Wali Kota, BPKP, BPK, dan stakeholder. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang kedua yaitu ciri-ciri sistem pendidikan yang akuntabel. Yang pertama yaitu harus ada komitmen dari pimpinan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, serta kepala sekolah. Yang kedua yaitu harus merupakan suatu sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga yaitu harus menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu harus berorientasi pada pencapaian visi serta misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh. Yang kelima yaitu harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan, lembaga penyelenggaraan pendidikan dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja serta penyusunan laporan akuntabilitas sekolah. Dan yang terakhir yaitu akuntabilitas kinerja harus menyajikan kejelasan deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu strategi sistem pendidikan yang lebih akuntabel. Terdapat 3 strategi untuk memperkuat akuntabilitas sistem pendidikan. Menurut Burns tahun 2011, 3 stabilitas, yang kedua manajemen berbasis sekolah, dan yang ketiga insentif guru. Yang pertama adalah informasi untuk akuntabilitas. Informasi untuk akuntabilitas dapat meningkatkan hasil serta menunjukkan bahwa dalam konfigurasi tertentu, penyediaan informasi dapat merangsang tindakan di pihak pemangku kepentingan sekolah atau politisi yang menghasilkan peningkatan hasil belajar. Terdapat 2 aspek dalam hal ini, yaitu
Yang pertama, informasi apa yang perlu disebarkan, dan yang kedua, bagaimana seharusnya informasi disebarkan. Yang pertama adalah informasi apa yang perlu disebarluaskan. Kesederhanaan menjadi sebuah karakteristik yang penting. Informasi terbatas tidak seputar hanya mencantumkan nilai pada rapor peserta didik. Namun, informasi yang terbatas akan lebih dipahami oleh para orang tua peserta didik dalam memahami kinerja komparatif sekolah. Yang kedua, yaitu bagaimana seharusnya informasi disebarluaskan. Dalam penyebaran informasi diperlukan peran pemangku pendidikan karena akan memberikan dampak yang signifikan. Penting bagi para pemangku kepentingan ini menyerap dan memahami informasi serta tindakan yang mungkin mereka ambil sehingga informasi akan tersalurkan dengan baik. Next. Selanjutnya adalah manajemen berbasis sekolah. Dalam manajemen berbasis sekolah, tanggung jawab dan wewenang pengambilan keputusan atas operasi sekolah dialihkan ke agen lokal yang dapat berupa kombinasi dari kepala sekolah, guru, orang tua, terkadang siswa, dan anggota komunitas lainnya. MBS biasanya dilakukan oleh komite sekolah melalui yang pertama memantau kinerja sekolah, yang kedua menggalang dana dan menciptakan dana simpanan untuk sekolah, yang ketiga mengangkat, memberhentikan, dan memberhentikan guru dan memastikan bahwa gaji guru dibayarkan secara teratur. Yang terakhir adalah menyetujui walaupun jarang anggaran tahunan, termasuk anggaran pembangunan dan memeriksa laporan keuangan bulanan. Yang ketiga yaitu intensif guru. Insentif guru digunakan untuk memberikan tanggung jawab dan dorongan kepada guru. Insentif menjamin bahwa guru akan mengarahkan usahanya untuk mencapai tujuan sekolah. Pemberian insentif juga berfungsi untuk memberikan rasa tanggung jawab dan dorongan kepada guru. Terdapat dua jenis insentif, yaitu yang pertama insentif individu dan yang kedua insentif kelompok. Insentif individu adalah rencana atau program insentif individu bertujuan untuk memberikan penghasilan tambahan selain gaji pokok bagi individu yang dapat mencapai standar prestasi tertentu. Yang kedua adalah insentif kelompok, adalah insentif akan diberikan kepada kelompok kerja apabila kinerja mereka juga melebihi standar yang telah ditetapkan. Para anggotanya dibayarkan dengan ganjaran, yaitu seluruh anggota menerima pembayaran yang sama dengan pembayaran yang diterima oleh mereka yang paling tinggi prestasi kerjanya. Yang kedua, seluruh anggota menerima pembayaran yang sama dengan pembayaran yang diterima oleh karyawan yang paling rendah prestasinya. Dan yang terakhir, seluruh anggota menerima pembayaran yang sama dengan rata-rata pembayaran yang diterima oleh kelompok. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.